pemberkatan kita, Yosua Asi Marpau, Josine Agustina Buruk, Bukuatan ada kita, sama halaman kolom kurung. Gagasan untuk dalam seremi rohang, martani yang nahohokan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 115 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Ya Tuhan, berilah yang keselamatan dan kebenaran. Berilah yang kebenaran. Diberkati kami yang dalam nama. Dan tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Hendaklah dalam sejarah Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu daging. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang meletakkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami, Joshua Asi Marpau dengan Irene Agustina Buruk Engkau, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah beriman mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa berdamai dari permulaan hingga akhir ini. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang yang kepada kami. Amin. Kita berdoa. Yesus
dengan Irene Agustina Lubangau. Saya kutip firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aisidinu boleh Tuhan, asa tiba kamu, songon naung kubaheli Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita ini, tentulah begitu pengaruh orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sudah sukses, dan kita pengen seperti mereka, supaya kita juga terikut seperti mereka yang sudah sukses, mereka yang sudah berhasil, mereka yang hebat, bukan? Dan saking pengennya kita pengen mengetahui bagaimana caranya untuk pencapaian itu. Dan tidak jarang juga kita mau meneladani apa yang telah diperbuat, baik dalam kata maupun perbuatannya. Karena kalau hanya dalam kata, bisa saja tidak sejalan kata-kata dan yang diperbuat. Tapi jika dengan perbuatannya seiring dengan perkataannya, maka inilah juga yang membuat semakin berwibawa, semakin pantas rasanya untuk diteladani. Begitu bukan? Dan untuk akhir-akhir ini bisa kita katakan justru kita sudah mengalami krisis keteladanan. Karena ada orang untuk berbuat sesuatu tetapi demi kepentingan. Ada orang berbuat hal yang membuat dirinya maju, tapi memang untuk dirinya sendiri. Nah, akhirnya kita mengalami krisis keteladanan. Ya, ada prinsip tolong kabeh. Tapi hanya ada satu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah kendor. Haji kendor, begitu ya. Dan siapa itu? Hanya Yesus Kristus. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesus Kristus dengan nas yang telah saya baca tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya memberikan teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, kita tahu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dia yang memberi teladan, dimulai dari konteks nas ini, yaitu dengan pembasuhan kaki terhadap murid-muridnya. Yang siogianya dan lazimnya, kebiasaannya, murid-muridlah yang membasuh kaki para gurunya atau pemimpinnya. Tetapi pada saat itu Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, sehingga murid-muridnya sendiri merasa tidak tega dan tidak layak, karena memang itu tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Nah, tetapi Yesus menerobos itu untuk memberi teladan. Makanya dikatakan oleh Yesus, lakukan juga seperti yang telah diperbuat oleh Yesus. Apa yang terjadi dalam hal itu? Tentu karena adanya kerendahan hati, bukan? Low profile, ya. Dengan adanya kerendahan hati, maka inilah yang memampukan ketidaklayakan itu dilihat oleh para murid
yang memang pantas untuk ditiru, pantas untuk diteladani. Dan ini bisa kita lihat pada Lukas 4 ayat 32 bahwa mereka takut mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa, karena tidak ada satupun perkataan atau perbuatan Yesus yang sia-sia dan hampa. Perkataannya memberi kehidupan dan menghidupkan. Maka selanjutnya bisa kita lihat juga bagaimana Yesus yang sampai rela mati di kayu salib demi kasihnya, pengorbanannya itu untuk memberi pengampunan dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bukankah itu karena kerendahan hati juga? Bukankah itu karena kasih Yesus yang luar biasa? Maka kita sebagai orang Kristen harus mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus dan harus meneladani Tuhan Yesus baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tuhan Yesus sendiri sebagai sumber berkat, Tuhan Yesus sendiri sebagai sumber kasih, Dia pun di dalam kerendahan hati. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita saat ini? Khususnya bagimu pengantin. Kalau dari awal saya tanya tadi ada sukacita luar biasa, bukan biasa di luar. Nah, jadi dengan sukacita itu, dengan ini juga tentu harapan dari semua keluarga yang mengasihimu dan yang kamu kasihi, terlebih orang tua, sangat mengharapkan sukacitamu hari ini Haji Kendor sampai mau memisahkan kamu berdua. Sukacitamu hari ini terus menerus, tidak ada untuk saatnya berdiam, tidak ada saatnya untuk jauh-jauhan, tetapi selalu merindukan dengan full love. Itulah yang diharapkan, hanya saja bagaimana kamu berdua sebagai pasangan pengantin, sebagai pasangan keluarga baru, dan nantinya untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Dapatkah kasih yang telah terrajut selama ini semakin lama semakin manis, semakin tua dan semakin indah? Karena bagaimana sekalipun kehidupan kita ini tidak boleh dipuji, tidak boleh dibohongi. Semakin lama ya wajar semakin tua. Tetapi bagaimana dengan kasih yang saat ini berbunga-bunga, yang saat ini begitu indah? Dan kami juga melihat kamu sebagai pasangan pengantin di sini cakep, cantik, manis, dan rasanya seperti saya tadi pengen kembali muda seperti kamu saat ini. Tapi itu nggak mungkin lagi, karena memang ya seiring dengan perjalanan waktu saya juga akan semakin tua, begitu kan. Nah, coba dulu kamu ingat sekali lagi yang sebagai pengantin saling tatapan dulu, ya. Dan di mana itu maksud saya lihat, ingat sampai tua, ya. Nah, dengan tatapan itu mengingatkan itu karena kasih, itu karena anugerah daripada Tuhan. Nah, sekarang oleh firman Tuhan ini yang mau dikatakan, rendah hatilah. Dengan rendah hati, bahwa ampun sebagai pengantin pria pada saat ini dan nantinya menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarga, tidak lagi mempertahankan diri sendiri karena sudah ada istri, karena sudah ada nyamu, karena sudah ada pendamping. Dan pendampingmu bukan hanya mendampingimu pada saat ini, tetapi sampai mau memisahkan kamu berdua.
juga dengan Irene, rendah hatilah bahwa dengan keberadaanmu untuk melengkapi suami, yaitu Joshua Asih Natal. Sekalipun selama ini kalian sudah diikat oleh keluarga Martaliban, dan kalau sekarang sudah jarang ya orang yang Martaliban untuk mau menjadi satu keluarga. Ada yang mengatakan itu satu keluarga, ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau Tuhan berkenan, ya, jadi berbahagia karena memang sudah lebih mengenal baik keluarga, ya. Dan kalau sudah mengenal keluarga, artinya sudah mempermudah bagaimana untuk komunikasi, bagaimana untuk persekutuan, bagaimana untuk membuat lebih baik ke depan. Karena dengan rendah hati itu juga tidak mempertahankan diri sendiri, tetapi merasakan begitu pentingnya arti kehadiran pasangan kita. Dengan rendah hati itu juga kita mau menerima masukan-masukan. Dengan rendah hati itu juga kita mau untuk maju. Itu biasanya. Dan masih banyak hal yang lain. Oleh karena itu, dengan kasih cinta yang telah ada dalam dirimu selama ini, itu juga yang harus kamu hidupi di dalam rendah hati, sehingga kamu saling membutuhkan. Dengan saling membutuhkan, artinya anak Joshua Asih begitu membutuhkan dan menghargai Irene ini. Apapun keberadaannya, sampai kapanpun, andaikan nanti dalam rumah tanggamu ketahuan keaslian kepribadian Irene ini, kamu harus tetap mengasihi. Bahkan jika pahit-pahit kehidupan pun, katakan misalnya ya, sampai mengalami sakit, anak Joshua Asih harus tetap mengasihi Irene ini sebagaimana kasihmu pada saat yang sedang berbunga-bunga ini. Jadi tidak berubah. Demikian juga engkau dengan Irene, bahwa kasihmu yang begitu mencintai anak Joshua Asih ini, sungguhkah engkau mencintainya? Sungguh? Oh ya, jangan saya bilang mengasihi, rupanya tidak mengasihi ini karena memang Bapak. Tahu betulan bilang begitu. Jadi sungguh ya, pegang ya, Joshua ya. Sungguh dan Tuhan yang mengetahui. Ini semua keluarga yang menjadi saksi. Ya. Nah, jadi kalaupun misalnya anak Joshua Asih tahun ini, nantinya setelah kamu berkeluarga menjadi asing lagi, gimana? Kamukah yang membuat dia asing? Atau memang karena kasihmu lalu apa kemauan ini untuk membuatmu bahagia? Joshua Asih mau menjadi asing. Nah, ini tetap harus kamu kasih. Ini tetap harus kamu jaga. Jangan misalnya mengatakan, dulu aku kenal kamu itu orangnya gemoy, tapi sekarang kok jadi asing. Misalnya bukan seperti itu ya. Oh amin ya. Bukan kebanggaan gemoy seperti itu. Oh baiklah. Nah, jadi maksud saya ini, apapun keberadaan daripada anak Joshua Asih ini, bahkan sampai pahit-pahitnya pun, seperti yang saya katakan tadi, kalaupun sampai dia sakit, ya, Irene tetap mencintai, tetap mengasihinya, tidak pudar, seperti yang saya katakan tadi, Haji Kendor, ya, sampai mau memisahkan kamu berdua. Nah, jadi dengan kasih yang ada itu dimulai karena adanya kerendahan hati. Kalau bukan ada kerendahan hati, maka kita bisa mempertahankan diri kita sendiri apa maunya kita. Nah, lalu dengan adanya kerendahan hati, kita
bisa saling menerima apa adanya, bukan dengan ada apanya. Ya. Nah, jadi dengan saling menerima, ini juga yang membuat diri untuk saling melengkapi. Bahwa kehadiran Irene Agustina Limangkawe ini adalah untuk melengkapi kehidupanmu. Sebaliknya, kehadiran Anak Joshua Moktas Paul adalah untuk melengkapi kehidupanmu dengan Irene. Ya. Nah, jadi saling membutuhkan, tidak menuntut. Ya. Saling melengkapi untuk kebahagiaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, tanggalkan egomu, tanggalkan dengan kepribadianmu, menjadi satu keluarga. Dan inilah yang dikatakan tadi, meneladani kasih yang daripada Yesus Kristus. Jadi nggak usah, bukan berarti harus secara literal lalu aman nanti membasuh kaki yang Irene, ini mau tidur ayo basuh dulu kaki, nanti basuh dulu supaya bersih, supaya enak tidur. Bukan berarti itu, tetapi dengan kasihmu, dengan kerendahan hati, itu berarti ada yang harus dikorbankan, yaitu dengan keegoan masing-masing. Ada yang harus dikorbankan, yaitu mengandalkan kasih yang daripada Yesus Kristus. Kita tahu kasih daripada Yesus Kristus itu adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak akan menuntut balas, kasih yang tidak bersalah. Maka demikianlah kamu saling mengasihi. Ya? Nah, jadi kalau misalnya suatu saat ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin sampai merasakan ada rasa kesal atau sampai rasa kecewa, ya ini pun firman Tuhan yang menjadi pegangan. Yesus sudah menjadi teladan. Kalau kita pikir-pikir, Yesus bukan selalu menerima kita dengan karena membanggakan dari diri kita. Jangan-jangan Yesus lebih sering kesal melihat kita. Jangan-jangan Yesus lebih sering kecewa melihat kita. Karena kita sudah dikasihi, tapi kadang kita pura-pura tidak tahu kasihnya. Yesus sudah mengasihi, tetapi kita masih sering meremehkan kasihnya. Tapi lihatlah, kasih Yesus tidak pernah pudar. Kasih Yesus tidak pernah berhenti untuk diri kita. Nah, demikianlah kamu juga. Di dalam rumah tangga nanti tetap saling mengasihi, tidak untuk mengeluh, tidak untuk mengadu kepada orang lain seperti yang saya katakan kemarin, bahwa ketika kamu mengadu kepada orang lain, sekalipun itu orang tua, itu sudah orang ketiga di keluarga. Oleh karena itu, selesaikan berdua, menyelesaikannya. Bisa saja bukan harus pada saat itu terselesaikan, tetapi bisa saja dipending dulu untuk pendinginan sementara, tapi untuk mempendingnya juga jangan berlama-lama. Tetap harus ada kerinduan karena kamu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu selamat berbahagia. Pada hari ini adalah hari istimewamu dan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Kalaupun ada persoalan, selesaikan dengan contoh yang diberikan oleh Tuhan. Tetap mengasihi, tetap mencintai, dan korbankan dari diri. Suami-suami diamanati kita nanti orang tua pengantin. Ketulas doa ada anak kita mengamalkan kafe anak beberapa lainnya buruk dokter yang bahkan Allah malah di bagasan saya keluarga kami masalah ini tentu semakin diposma lasmi hari jalan tahan dari itu Tuhan. Tentu sebagai orang tua anak kita dilaksanakan untuk pataruh anak roh guru ibu dia anak dohor pemain anak guru dohor anak orang jauh pasal pada ikon totoma di bagasan kelas di rumah tanah bila upaya mau kapal di
prosesi ingat-ingat. Kenapa harus pengantin di depan dan orang tua di belakang pengantin? Itu berarti orang tua menghantar anaknya dan borunya untuk mencari konservasi patroman Sario itu altar ini bagas jodoh. Ya, jadi itu menghantar. Mau artinya mau dipatah, berarti dalam intervensi orang tua. Tuh keluarga lebar. Alai persoalan antara di parku di parku diano, golang ni keluarga muda, naga melahirkan anak. Emang lalu boruna tuh natorasta itu di komentari natorasta. Di komentari bukan komentar untuk membuat gimana supaya bertahan, gimana supaya berjuang. Alai justru membakar persoalan di keluarga akan dokumen itu berkudiku suami juga nih terapi itu mau dijawab orang beo lauk mana betul gimana bakal betul woi lah beo tunasi ini saya semua itu kan sudah membakar masih ada lagi melohan dari katoras dan teman suami ya tentu semakin mewah ya semakin menangis jangan gak ada hati untuk kembali terbuka kepada suami. Jadi sombong semuanya Jerman ya apalagi dengan nanti pasangan dulu sama si matua si Joshua Otasi orang tua si tentu keluarga selalu untuk mempersatukan. Jadi tapi bukan juga kesempatan ya kita uji dulu pada kalau ini berjuang bukan berarti kayak gitu ya aman. Nah ada waktu itu di sini totong mataran totong mana di bagasan sebagai pemilihan geria dan pengalaman mengenai rumah tangga saya di bagasan kamu tuh yang meninggal dari pasangan kamu itu keluarga Tuhan sama amin. Moriati si itu mahal Tuhan dilakukan bersama kami ke depannya lagi binaung panas melohan itu mati mengatakan tadi mobil untuk pengantin Joshua Kok Asi Matau Dawat Irene Agustina Buru Mentau saya tahu mampu tunas tidak di bagasan sebagai pemilohan imam natotong apahiko ali Tuhan si Tiruo di padaran keluarga dan secara penasihat Nabi Nasiya maka saya mengorbankan kepribadian Nasiya untuk demi kepentingan keluarga. Jalan hukum saya menghorong Nasiya koi untuk masih menghorongkan sampai mau memisahkan Nasiya. Jalan saya rumah di bagasan rohani dan masih jakonan Nasiya. Boleh saling melengkapi di angka kekeluargaan. Atau nggak disambut atau malah masuk-masuk. Nanti kiong berpasangan Tuhan. Yusiku siapa kasih orang personal nasihat ulama tu ulama tanpa adat dan si papa nasihat. Saya koma nak tulis. Mata untuk pemahaman Tuhan menjalani akar enam rencana pemerintahan.